Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa sholat subuh, kemudian berzikir mengingat Allah, lalu menjalani aktivitas kita, lalu kita berhenti sejenak untuk duduk mendengarkan kajian, menambah ilmu, menyegarkan keimanan. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang patut dan seharusnya disyukuri. Karena kita hidup di masa di mana manusia beranggapan nikmat itu adalah harta benda. Apa gunanya harta benda tatkala hidupmu tidak damai? Tatkala engkau tidak tenang? Tatkala engkau dipenuhi dengan kegundahan dan kegalauan? Uang yang kau miliki gak bisa buat beli kedamaian dan ketenangan. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Dunia yang kita tempatin ini sudah semakin tua. Wajahnya sudah keriput. Punggungnya sudah bungkuk. Dia semakin sepuh. Sehingga kita lihat manusia sibuk menghiasi bumi ini. Mungkin kalau kita melihat dari atas pesawat atau dari tempat yang tinggi atau dari bawah, kita melihat bangunan-bangunan yang dibikin oleh manusia ini. Bangunan yang bagus, indah. Berbagai macam tempat hiburan dibuat olehnya. Iya. Mereka ingin menikmati dunia ini, tapi dia lupa dunia ini sudah tua. Mereka ingin menghiasinya seperti menghiasi ajuz. Wanita yang sudah tua renta. Yang mungkin alisnya sudah jatuh ke mata. Sudah ompong. Jalannya sudah tertatih-tatih. Tapi mereka bawa ke salon. Mereka hiasin perempuan ini dengan harapan dia bisa tampil mempesona. Seperti gadis yang berumur 20 tahun. Nah, jamaah. Ajuz itu permisalan dunia. Ahibati fillah. Semua yang kita lihat, peristiwa-peristiwa yang kita dengar, yang kita mungkin mengikuti perkembangannya, itu menunjukkan, itu tanda bahwa sebentar lagi dunia ini akan hancur. Seperti kisah wanita yang sudah tua renta, yang sebentar lagi dia mati. Jemaah rahimakumullah, bicara wanita tua renta.
Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, ini boleh jadi cerita diambil dari Israiliyat ya, melihat dunia. Bermimpi bisa jadi beliau melihat dunia dalam gambaran wanita yang tua tapi penuh dengan hiasan. Lalu Nabi Isa bertanya, "Kam tazawwajti?" Berapa yang sudah kau nikahi? Ini wanita dengan perhiasan yang sudah tua itu. Berapa laki-laki yang sudah dia nikahi? Qalat la usi. Nggak bisa ngitung sudah berapa jumlah mereka. Fakulluhum mata anki. Au kulluhum talaqaki. Semua orang itu yang pernah menikahimu, mereka mati meninggalkanmu. Atau mereka menceraikanmu. Lalu dunia wanita tua ini mengatakan, kulluhum qataltu. Semuanya aku binasakan. Semuanya aku bunuh. Lalu disebutkan Nabi Isa berkata, bu'san li azwajikil baqi. Kesengsaraan buat suami-suamimu yang masih tersisa. Suami-suami dunia yang masih tersisa ini. Kaifa la ya'tabiruna bi azwajikil madhin. Gimana mereka nggak ambil pelajaran dari suami-suamimu yang sudah mati itu, yang sudah engkau bunuh. Kenapa mereka nggak ambil pelajaran? Tuhlikinahum wahidan wa wahidan. Satu persatu kau binasakan istrimu. Wala yakunu minki ala hadar. Tapi mereka juga enggak hati-hati. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 18. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah, coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Apalagi mereka orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang? Nah, jemaah. Tanda-tanda kehancuran dunia itu sudah datang. Kiamat datang dengan tiba-tiba. Tapi Allah berikan tanda-tanda agar kita siap. Agar kita juga semakin yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Dan ketika berakhir, semua yang dibangun oleh manusia, rumahnya, apartemennya, tamannya, akan hancur. Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat transit. Kita akan pergi. Di antara tanda-tanda kiamat, gempa di mana-mana. Sejak dahulu terjadi gempa. Tapi gempa dengan masif, dengan banyak terjadi. Di Indonesia gempa dari dulu. Tapi sekarang semakin sering gempa itu terjadi. Bencana-bencana yang tidak diinginkan. Yang menghancurkan apa yang dibangun oleh manusia. Rasul SAW bersabda. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. La taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi. Sampai terjadi beberapa tanda. Di antaranya, wa takthuruz zalazil. Akan banyak terjadi gempa.
yang melihat kondisi di Turki. Ya mungkin sebagian kita gak peduli. Berita itu mendunia. Seharusnya kita peduli. Sebuah kabupaten dengan bangunan-bangunan tinggi yang banyak. Entah berapa puluh ribu yang mati. Dan sisanya mungkin belum ditemukan di bawah puing-puing. Tapi itulah dunia. Allah kasih tanda-tanda kepada kita. Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakun atau qala sayati 'ala nas." Akan terjadi atau akan datang kepada manusia. Atau qala qabla sa'ah. Atau beliau berkata sebelum terjadi kiamat. Atau inna baina yaday sa'ah. Atau di hadapan kiamat, sebelum terjadi kiamat. Akan terjadi apa? Sanawat khadda'ah. Tahun-tahun kelam. Masa yang penuh dengan tipuan. Ya, tahun-tahun yang menipu. Itu akan terjadi. Sudahkah dia terjadi? Sepertinya sedang terjadi. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang pendusta dikasih brand orang yang jujur. Orang yang bagus. Ini pendusta. Di tahun-tahun yang penuh dengan penipuan ini. Dianggap orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yang jujur dianggap bohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat dikasih jabatan, dikasih kedudukan, diberikan kepadanya penghargaan. Amanat diberikan kepada pengkhianat. Yang pengkhianat dieluk-elukan, dibungkus seakan-akan ada orang yang baik. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Yang amanah, yang baik, yang jujur, yang soleh dianggap pengkhianat. Allahu Akbar jemaah. Seakan-akan kita sedang berada di masa itu. Di mana orang-orang yang jujur dianggap pendusta. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Yang pengkhianat dianggap pembela negara. Yang pengkhianat dikasih jabatan. Yang pendusta diberi piagam kejujuran. Antas engkau orang yang baik. Allahu Akbar jemaah. Itu yang terjadi. Kemudian wayantiqu fiha ruwaibidah. Dan ar-ruwaibidah berbicara di tahun-tahun itu. Ada kelompok manusia yang dikasih panggung, dikasih mimbar, diundang untuk talk show. Mungkin diundang untuk menyampaikan sesuatu di berbagai media. Podcast, ya didatangin nih, tal. Silahkan kau berbicara. Sampaikan kepada umat manusia. Ada jutaan yang menjadi followernya. Puluhan juta. Ya. Akan berbicara nih Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah ini? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'am. Orang yang remeh.
Orang yang gak ngerti apa-apa. Orang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak paham bagaimana hidup dalam keluarganya. Tidak mengerti bagaimana membina istri dan anaknya. Orang tafih nih orang. Gak belajar agama. Tidak mengerti tentang urusan dunia dan akhirat juga. Tapi pintar ngomong. Yatakallam fi amril am. Berbicara tentang maslahat umum. Tentang kepentingan umat. Diangkat nih orang. Dikasih gelar. Dikasih bintang. Dikasih kedudukan. Dielu-elukan. Wallahi dia gak tahu dengan maslahat diri. Mungkin wudhu juga belum benar. Mungkin sholatnya juga belum benar bacaannya. Tapi ngomong urusan umat. Iya. Kita sedang berada di panggung sandiwara. Kita berada di masa di mana yang ada hanya aktor. Nih pendusta jadi aktor orang yang jujur. Bas. Hanya film. Dia pendusta sebenarnya. Tapi menjadi masalah. Ini dianggap real oleh umat manusia. Wa fi lafzi Ahmad al-fuwaisiq. Yatakallam fi amril am. Orang fasik. Fasik nih orang. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Tapi dikasih mimbar. Untuk berbicara kepentingan umat. Engkau tahu apa dengan maslahat umat? Ini orang-orang fuaisik, orang-orang remeh. Yang tahu hanya dengan perutnya dan yang di bawah perutnya. Kepentingan dia dengan kedudukan, dengan jabatan. Kenapa orang yang jujur gak dikasih panggung? Enggak. Orang yang amanah kenapa gak dikasih jabatan? Bahaya. Ini bicara sistem jamaah. Wa fi riwayatin ar-rajulus safih. Yang pertama orang remeh, orang fasik. Yang ketiga di riwayat ar-rajulus safih. Orang bodoh. Yatakallam fi amril amma. Ngomong urusan orang banyak nih. Maslahat orang banyak. Hadis ini salah satu dari tanda kenabian Rasul SAW. Beliau menyampaikan ini 1444 tahun yang lalu kira-kira. Dan terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Kekacauan global. Ketidakstabilan di segala lini kehidupan. Kalau ada perubahan iklim global yang menakutkan, yang semua negara bingung. Ini gimana yang seharusnya musim panas kok musim dingin? Ini gimana kondisi sungai yang gak pernah kering sekarang kering? Ini gimana yang tidak pernah turun salju? Ini gimana? Ya, manusia melihat itu. Ancaman iklim global, perubahan iklim global. Tapi mereka lupa ada ancaman perubahan karakter manusia, sikap manusia yang global. Yang mereka tidak membicarakan hal itu. Nabi udah sampaikan. Karena nih manusia ketika terjadi perubahan iklim global, mereka bingung. Bukan mereka sadar bahwa dunia akan hancur. Dan itu tanda-tanda kita sudah dekat dengan kehancuran. Buktinya nilai-nilai kebaikan itu mulai hilang. Tahun-tahun yang kelam. Sejak zaman dulu sudah ada pendusta dianggap jujur.
Sudah ada. Pengkhianat dikasih amanat ada. Ya kalau kita lihat ceritanya Fir'aun ya. Bagaimana Fir'aun mengajak kaumnya untuk mendustakan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa benar. Bukti ada buktinya. Mereka mengadakan tanding sihir-sihir mereka dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan buktinya tukang-tukang sihir itu beriman. Apa yang dilakukan Fir'aun? Dia bunuh tuh tukang-tukang sihir yang beriman. Untuk menjaga posisi dia sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah. Dengan kekuasaan dia lakukan itu. Nabi Musa dianggap pecundang. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Ya, itu sudah ada. Kemudian di surat Yasin, Allah menceritakan tentang 3 nabi yang Allah utus. Kemudian ada satu orang yang datang kepada kaumnya. Kaumnya mendustakan nabi yang 3 ini yang jujur. Yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, yang ingin menyelamatkan umat manusia dari penderitaan, dianggap bohong. Mereka tidak mau beriman. Datanglah satu orang. Menguatkan, ini orang benar. Ini orang jujur. Dipercaya? Apa kata Allah Azza? Coba kita baca. Surat Yasin dari ayat 20 sampai 27. Tafadhal. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ayat 20 ya. Ayat 20. Wa ma Dari ayat 20. Waja'a min aqsal Madinah. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, aduhai, kiranya kaumku mengetahui. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Allahu Akbar. Ini orang yang begitu jujur, yang ingin kebaikan buat orang. Dia sampaikan, tapi didustakan, bahkan dibunuh sama mereka. Setelah mati, dia masih kepingin kaumnya itu tahu. Ada kejadian seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah fenomena global. Yang seakan-akan menjadi sebuah sistem.
Yang jujur akan terdepak. Yang bersih akan dipenjara. Yang pengkhianat, yang pecundang diangkat jadi pahlawan. Itu yang Nabi bicarakan. Dan sepertinya kita melihat jemaah. Ya, sekarang berapa banyak ya pejabat publik, gubernur, bupati, anggota DPR, DPRD yang harus dipenjara. Polisi, kita lihat beberapa berita yang menyakitkan hati. Seorang polisi yang memanfaatkan jabatannya. Padahal dia sudah tinggi jabatannya. Mengurus sebuah institusi. Bohong. Dusta. Ya bagaimana kalau pagar makan tanaman? Bagaimana kalau pejabat publik ya? Coba ya, Anda mau cari tahu berapa jumlah pejabat publik di Indonesia yang dipenjara. Tunggu bentar. Bupati. Nah. Allah jamaah. Ada. Ini tahun 2015. 9 menteri. Oh iya. 9 menteri di penjara. 19 gubernur di penjara. Bayangin 19 gubernur. Indonesia ini provinsi ada berapa? Ada 33. Ya, apa 34 sekarang. 19. Lebih separuhnya di penjara. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Jokowi. Kemudian 300 lebih bupati dan wali kota. 300, ya Allah jamaah ya. Ini anak baru baca juga jamaah. 2 gubernur Bank Indonesia di penjara. Nih. Ini tahun 2019. Bukankah kalau bicara gubernur itu dipilih jamaah oleh rakyat yang jumlahnya banyak sekali. Kalau bicara di Jawa Timur, ada berapa jumlah Jawa Timur ini? Jawa Barat. Di penjara. Kok bisa orang kayak gini dikasih amanat gitu? Ya ini tahun-tahunnya sudah tahun-tahun yang penuh dengan kekelaman. Yang pengkhianat dikasih amanat, yang amanat dituduh berkhianat. Yang jujur ingin kebaikan dianggap sebagai pendusta. Yang pendusta digadang-gadang sebagai orang yang jujur. 300 lebih bupati dan wali kota. Ada berapa jumlah kota di Indonesia ya? Aduh, mungkin nanti bisa dicari. Nah, 300 lebih ini disebutkan 340 jemaah. Ya. Ini tahun 2015. Astaghfirullahaladzim ya. Iya, adanya raja yang pembohong ada dari dulu. Adanya bupati, gubernur yang bohong iya. Tapi di waktu-waktu ini semakin banyak menjadi sebuah fenomena yang global. Yang seakan-akan ya sudah sistemnya memang kayak gitu.
Engkau mau jadi orang jujur, nggak bisa. Yang benar kita lihat. Ya inilah yang dilakukan oleh media sebenarnya. Yang soleh digambarkan sosok orang yang terbelakang. Yang berhijab dianggap nggak modern. Yang agamis dianggap fundamentalis. Yang pelacur dianggap bekerja. Bukan malah dibina supaya dia menjadi wanita soleh. Enggak, biarin. Dan ini ada sistem. Para pelacur ya, orang-orang yang gak baik itu bukan disuruh berhenti berzina, tapi bagaimana berzina aman. Kapan itu terjadi? Sekarang. Sekarang. Yang menikah lagi sesuai dengan syariat dianggap berselingkuh. Nah, seorang wanita yang dinikahin menjadi istri yang kedua dianggap pelakor. Allah jemaah, tahun-tahun ini memang tahun yang penuh dengan tipuan. Ahibati fillah. Ya, kita harus hadapi. Itu realita yang ada. Umat mengeluh, merintih, melihat kondisi yang ada. Tapi kita tetap optimis. Seorang muslim, kata Nabi SAW, kan-nakhlah. Seperti pohon kurma. Kokoh dia. Apapun yang terjadi dia tetap tegak berdiri. Kalaupun harus tumbang dia tumbang semua. Demi menjaga iman. Demi menjaga agama. Bukan malah kita mengikuti sistem yang ada. Lalu kita mengatakan, oh nggak mungkin. Mau bersih nggak mungkin. Jemaah rahmakumullah. Standar yang rusak. Timbangan yang tidak lagi jelas. Akhirnya muncullah Ar-Ruwaibidhah tadi. Orang-orang yang remeh, pelaku maksiat, fasik. Lihat ngomongnya nih orang fasik. Lihat penampilannya orang fasik. Oh jangan menilai orang dari covernya. Loh iya. Kita itu gak ngelihat isi hati orang itu. Allah yang ngelihat. Kita melihat perbuatannya. Pekerjaannya. Apa yang dia lakukan. Omongannya. Rasulullah SAW menyebutkan 3 karakter yang ada pada Ruwaibidhah ini. Safih, Fuaisik, Tafih. Safih bodoh. Dia gak tahu dengan maslahat dirinya. Yang dia tahu perutnya dan yang di bawah perutnya. Dia gak ngerti tentang ilmu agama yang merupakan pegangan hidup manusia. Dia gak tahu. Agamanya kadang-kala juga gak jelas. Berbicara tentang maslahat umat. Jangan gini, jangan gini. Engkau bicara apa? Maslahat umat. Iya. Ada yang berbicara, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Safi. Ya pantas memang. Tong kosong, nyaring bunyi. Nah, Fuaisik. Fasik nih. Keluar dari jalan ketaatan. Ya. Tafih. Orang ini orang-orang remeh. Jamaah. Tapi tadi diangkat. Ditaruh di posisi tertinggi kadangkala.
kemudian terakhir masuk penjara. Seperti yang kita lihat tadi. Gak pantas kok. Kadang-kadang kita ngelihat nih ya, orang-orang, ya mungkin sekarang cerita Sambo. Bagaimana dia menjadi kadif propam. Engkau bisa lihat sekarang omongan dia sebelum dia dipenjara. Sebelum kena kasus ini. Lihat omongannya tentang umat ya, tentang bicara ini maslahat negara, apa ini itu. Orang remeh. Yang bicara urusan umat. Itu kita lihat. Kita lihat bagaimana satu orang lagi sebelum dipenjara ngomongnya tentang ini. Seorang gubernur umpamanya ya. Sebelum dia dipenjara, wah jangan ditanya. Masuk lagi penjara. Masuk lagi penjara. Terus ya. Ahibati fillah. Setiap orang hendaklah tahu kapasitas dirinya. Jangan memaksakan diri. Hidup ini gak lama. Ada perkara-perkara yang kau gak harus bicara. Jangan ngomong kok. Buzzer-buzzer yang kadang kala dibuat ya. Ini orang-orang yang sama sekali tidak ada rekam jejaknya dia menginginkan kebaikan sebenarnya. Tapi hanya dibayar untuk ngomong. Dibayar untuk berkoar-koar. Mereka ada. Bagaimana sikap muslim? Ada masalah-masalah umum jamaah yang kita lebih baik diam. Diamlah engkau. Perbanyak zikir. Kepingin tahu, tanya sama yang berilmu. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 83. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan sampai kepada mereka, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Allahu Akbar ya ma. Sanawat, khadda'at, sinun, sunun, khadda'at. Tahun-tahun yang kelam, penuh dengan tipuan. Ini masa kita sekarang. Ketika orang-orang yang gak amanah, pendusta, remeh, banyak berbuat dosa, gak ngerti urusan agama. Agama ini pegangan. Di sila pertama Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Gak ngerti tentang tauhid. Tenggelam dalam kesyirikan kadang-kadang. Yang mungkar dianggap arif. Sehingga berjuang untuk kearifan lokal. Iya. Yang arif yang sesuai dengan agama. Lanjutkan. Jangan yang mungkar dibungkus untuk tetap jadi arif. Cuma jadi masalah tadi. Ruwaibidah. Muncul kelompok-kelompok yang gak ngerti sebenarnya engkau. Mungkin dia pintar di bidang ilmunya. Oh dia bisa bangun jembatan. Fadl untuk bangun jembatan.
Tapi jangan ngomong urusan jembatan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Jangan. Ketika antum mengerti. Sudah urusin urusan antum. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa kata Nabi SAW? Idza dhuyyi'atil amanah fantadhir sa'ah. Kalau amanah itu sudah diabaikan, diremehkan, engkau tunggu kiamat pada waktu itu. Qala wa ma idha'atuha. Bagaimana dia mengabaikan amanah tersebut? Gimana? Qala idza waliyal amr ghairu ahlihi. Idza waliyal amra ghairu ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau yang menjabat sebuah jabatan itu yang bukan ahlinya, tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Ya. 9 menteri di penjara. 19 gubernur di penjara. 340 bupati wali kota di penjara. Itu 2015. Sekarang beritanya nggak tahu. Udah pada keluar atau pada nambah jumlah yang masuk. Yang jelas, saatnya kita menunggu kiamat, jamaah. Memperbaiki diri. Ahibati fillah. Ya kalau bicara amanah nggak amanah ya, kita lihat dari pegawai yang paling rendah. Yang paling rendah. Mungkin juru parkir atau Pak RT, makanya sampai dikatakan, gimana mau bersih? Sistemnya sudah seperti itu. Rasulullah SAW mengkhawatirkan 6 perkara. Ada 6 perkara yang beliau khawatirkan terjadi. Maka beliau menyuruh kita segera beramal. Sebelum datang tuh 6, kemudian kita tenggelam dalam sistem 6. Dalam hadis Abbas Al-Ghifari, Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mali khisalan 6. Segera beramal sebelum datang 6 perkara, 6 hal yang perlu kita takut. Yang pertama apa? Imaratus sufaha. Kepemimpinan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Yang gak ngerti urusan umat. Kasih jabatan. Suruh jadi pemerintah. Ada orang bodoh. Gak tahu dia tentang masalah umat, tapi ditaruh di sana. Karena apa? Oh, karena banyak pengikutnya. Kita lihat jemaah. Di beberapa tempat. Ini orang, oke, mungkin dia punya banyak pengikut karena dia public figure. Baik dia mungkin artis atau apa, dikasih jabatan. Kalau dia paham dan ngerti, tapi kan kalau kita lihat partai-partai yang menggusung seseorang ini untuk dijadikan pejabat, bupati, gubernur, itu yang mereka lihat adalah peluang agar dia orang ini terpilih nggak kira-kira. Oh, banyak pengikutnya dia. Bukan orang ini jujur, bukan orang ini pinter, bukan orang ini taat. Entah itu nomor berapa yang ada dalam benak mereka. Imaratus sufaha. Kepemimpinan orang-orang bodoh, ngaji kadang-kadang nggak bisa. Baca Quran salah-salah. Ya. Maka kita harus hati-hati. Yang kedua, wakathratus syurat. Banyaknya polisi-polisi. Syurat ini bisa jadi polisi, tentara, pokoknya yang jaga pemimpin. Ada banyak tuh nanti. Yang mereka akan bergerak. Lakukan kezaliman atas perintah tadi. Pemimpin-pemimpin yang bodoh ini. Yang dia takut jabatannya nanti akan diambil atau apa. Dia gunakan kekuatannya. Maka diciptakanlah tadi. Polisi-polisi atau tentara-tentara yang dukung dia. Banyak tuh. Yang ketiga. Waqati'atur rahim.
terputusnya silaturahim. Orang kalau sudah urusan dunia, kakak, adik, paman sama keponakan, hubungan periparan sama mertua rusak. Qati'atur rahim. Itu menjadi sesuatu yang nampak sekali gitu loh. Orang gak peduli sama keluarganya. Yang keempat, wa bai'ul hukum. Jual beli jabatan. Atau jual beli hukuman. Ada mafia pengadilan, ada mafia ini, ada mafia ini. Jual beli jabatan, jual beli hukum. Dan itu terjadi. Dan diakui. Wastighfafan biddam. Meremehkan urusan nyawa. Untuk baca sekarang sama berita tiap hari pembunuhan. Tahun 2011 itu tiap hari ada 5 pembunuhan di Indonesia. Menurut data. Coba data sekarang sudah berapa banyak yang dibunuh tiap hari. Dibunuh gara-gara urusan uang 20.000. Dibunuh gara-gara handphone. Dibunuh gara-gara motor. Dibunuh gara-gara sakit hati. Wallah. Yang namanya nyawa dianggap remeh. Cuma remeh sekali. Satu keluarga dibunuh. Suami bunuh istrinya. Istri bunuh suaminya. Na'udzubillah. Itu tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah melihatnya. Wa nashfun yattakhiduna al-Quran mazamiran. Yuqaddimuna ar-rajula laysa biafqahim wala a'lamihim. Ma yuqaddimuna illa liyughanniyahum. Munculnya generasi yang mereka menjadikan Quran cuma sebagai bacaan. Merdu-merduan suaranya. Ya, muncul generasi yang hafal Quran, yang suaranya baik, yang ikut lomba ini, ikut lomba ini. Allah, suaranya bagus sekali. Orang itu dijadikan imam, dulu yang paling faham dengan Quran. Yang paling faham, yang paling ngerti, yang paling berilmu. Sekarang, yang dijadikan imam, yang disuruh ke depan itu tadi anak-anak muda yang cuma suaranya doang bagus. Tampil untuk suaranya doang. Jadi imam untuk suaranya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan itu terjadi. Maka ahibati fillah. Apa yang kita dengarkan tadi. Itu adalah tanda-tanda yang jelas untuk tahun-tahun yang kelam. Untuk tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, yang jujur dianggap dosa. Kok bisa ya media aja? Media, kekuatan media ini bisa menggiring opini orang, fulan ini. Betul, iya. Buktinya apa? Di penjara. Tapi karena ketika pemilihan, ini kalau bicara pemilihan. Karena tadi berkaitan biasanya amanah ini, salah satunya adalah jabatan yang diberikan. Tadi sudah disebutkan ada 19 menteri yang di penjara. Itu 2015. Nah, ada 9 gubernur, 19 gubernur, 9 menteri ya. 340 bupati. Bukankah ketika dia mau dipilih dia akan menyebutkan tentang program-program dia, rencana-rencana dia yang orang percaya sama dia. Yang jujur malah bagaimana di framing supaya dia kelihatan pendusta. Yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Rusaknya sudah. Yang namanya standar itu jadi rusak. Siapa yang merusak? Ya manusia. Dengan bantuan setan tentunya. Dan munculnya kelompok Ruwaibidah. Yang berbicara tentang masalah umat. Malu kau itu bicara masalah umat. Kau bicara tentang bagaimana berwudu yang benar. Sholat yang benar. Kok ngomong masalah umat. Tapi itulah takdir kaum yang kita lihat sekarang. Teruslah beramal. Beramal. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita mati husnul khatimah. Dan selamat dari fenomena yang terjadi di masa sekarang ini.
Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Ada yang tanya nggak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan dari Perth Ustadz. Baik, baik, tafadhal. Mau tanya tentang ini Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz jika jamaah umroh berkunjung ke Al-Ula, tempat kaum Nabi Saleh yang diazab Allah, dan tempat itu dijadikan tempat wisata Ustadz? Apakah boleh mengunjungi tempat tersebut Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, nggak apa-apa mengunjungi tempat tersebut untuk menangis di sana. Nabi SAW mengatakan la tadkhuluha, kalian jangan masuk ke sana kecuali dalam kondisi menangis. Bukan untuk berpose. Karena tempat itu tempat kaum yang diazab. Bukan untuk melihat, oh bagusnya tempat ini. Tapi untuk mengambil ibrah. Kalau nggak bisa jangan berkunjung. Nabi bersegera ketika melewati tempat itu. Dilewatin tempat itu. Dan memang Allah menyuruh orang-orang itu mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana Allah, Ana lupa dengan ayat Allah ya. Tunggu Ana lihat supaya Ana nggak salah ya. Bismillah. Iya, mungkin bisa dibaca, coba di firman Allah surat Shafat, surat As-Saffat ayat 137, 138. Surat As-Saffat ayat 137, 138. Nah, silakan dibaca. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah, ini yang dimaksud adalah tempat kaum Nabi Lut. Jadi penduduk Mekah itu biasa berdagang. Mereka kalau berdagang ke Syam. Sebelum sampai ke Syam, ke Palestina, mereka akan lewat yang sekarang mungkin Laut Mati ya. Mereka melewatin itu. Mereka lihat gak ada kehidupan, hancur orang-orang di situ. Kalau orang melewatin tempat tersebut, tadi dikatakan melewatin Ula, kemudian dia ambil pelajaran, dia takut sama Allah, dia menangis, hancur orang-orang ini. Boleh. Tapi kalau sudah wisata, lain lagi ceritanya. Mereka akan berpose di sana. Mereka melihat bagusnya ini, bagusnya itu. Sedangkan kita nggak boleh masuk ke tempat itu sama Nabi SAW kecuali dalam kondisi menangis. Seperti itu. Jadi kalau mau lewat, melihat, kemudian kita ambil pelajaran, ya Allah kayak gini ya. Kayak gini mereka dihancurkan. Dan sekarang kalau sekedar melihat, antum bisa melihat mungkin dengan ya melalui foto-foto yang ada yang dibuat. Ini loh tempatnya kaumnya Nabi Soleh. Itu loh tempat batunya mungkin. Tempat keluarnya onta mungkin. Nggak tahu. Yang perlu kita ketahui, mereka dibinasakan sama Allah SWT. Karena mereka nggak taat dan patuh sama Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, walaupun mungkin ada yang berpendapat lain, tapi Anda lihat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Tadi seperti disebutkan bahwa banyak orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa hal ini bisa terjadi dan di mana salahnya, Ustadz? Apa kriteria idealnya orang-orang yang harus duduk di pemerintahan ini? Apakah bagus dalam agama tetapi lemah dalam kepemimpinan? Atau bagaimana, Ustadz? Mohon solusinya dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Iya. Kalau bicara kenapa yang duduk di sana itu kok orang-orang yang sebenarnya nggak pantas duduk di sana. Baik dikarenakan dia nggak mengerti, nggak paham, atau memang dia bukan orang yang amanah. Dia hanya pengkhianat yang memikirkan perut dan di bawah perutnya. Dan terbukti 9 menteri di penjara. Ini berita tahun 2015 ya. 19 gubernur, separuh dari gubernur yang ada di Indonesia di penjara. Kemudian 340 wali kota atau bupati di penjara. Banyak sih. Kenapa itu terjadi? Ya karena orang-orang gak benar yang milih mereka. Kondisi rakyat. Rakyat itu adalah, atau pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Maka Anda sampaikan bukan hanya dari sana ya. Orang-orang gak amanah. Sampai Anda sampaikan dari yang bawah. Juru parkir, RT, terus. Nabi SAW menyebutkan sebuah fenomena global. Jadi bukan hanya 1-2 orang atau 100-200 orang. Tapi ini memang dari bawah itu terjadi. Ketika itu terjadi di bawah, naik ke atas, naik ke atas. Ini bicara amanah ya. Amanah itu bukan hanya jabatan di pemerintahan. Sampai yang paling rendah pun itu amanah. Dan terus seperti itu. Kalau bicara bagaimana seorang pemimpin, pemimpin itu punya 2 kriteria. Al-Qawiyul Amin. Hafidun Alim. Yang pertama kuat. Kuat. Fisiknya kuat. Ilmunya kuat. Jadi dia orang yang kuat. Dari sisi fisik, ilmu, kemudian ya mungkin ekonomi yang lain dia kuat. Yang kedua amin. Amanah. 2 sifat. Kalau sekedar amanah tapi gak kuat, dibohong-bohongin sama anak buahnya nanti. Makanya saya sampaikan ada orang-orang yang amanah malah terdepak. Sampai dikatakan antum kalau bersih habis. Karena kadang-kadang ada sistem ya. Dan sebenarnya sistemnya harus diperbaiki. Ketika antum kuat tapi antum gak amanah, banyak yang suka sama antum. Kenapa? Karena memang banyak orang yang gak amanah. Tapi ketika antum tadi amanah tapi antum lemah, ini banyak orang yang gak amanah. Yang dia gak suka dengan keberadaan antum. Jadi kalau bicara kriterianya ya harus yang kuat. Kuat dari sisi ilmu dunianya umpamanya ya. Kemudian dia punya pengetahuan tentang bagaimana memilih, bagaimana mengatur. Dia punya kredibilitas di bidang itu. Tapi dia punya integritas, yaitu amanah. 2 ini harus ada. Karena kalau tidak, ya berarti kita telah memberikan jabatan kepada bukan yang pantas mendapatkannya. Ya tinggal tunggu kiamat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ya, pertanyaan dari Sydney Ustadz. Pertanyaan di luar tema ini Ustadz. Kalau seumpama Ustadz, bagaimana boleh kita memboikot produk yang against Islam? Apa hukumnya Ustadz? Jazakallah khair. Kalau bicara boleh, kita ini nggak ada kewajiban beli produk manapun. Nggak ada. Kita ini nggak punya kewajiban, Anda harus beli produk ini. Atau ada seharusnya beli produk ini. Anjuran, nggak ada. Silahkan bebas beli produk itu. Kita nggak mau beli produknya fulan karena memang fulan bermasalah. Nggak apa-apa, kok nggak salah. Orang banyak produk yang lain.
Yang bermasalah ketika kita mengajak orang untuk memboikot produk fulan. Engkau siapa? Kenapa? Nanti di situ pertanyaan. Tapi tatkala kita mengatakan enggak, Ana enggak mau beli tokonya fulan. Ana mau beli tokonya fulan. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah menggalang massa untuk tidak melakukan itu, ini mungkin butuh kebijakan. Kebijakan itu ya tadi kita sampaikan ya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 83. Jadi perkara-perkara besar yang untuk masalah besar berkaitan dengan ketakutan ya, berkaitan dengan satu hal yang berkaitan dengan stabilitas, itu dikembalikan kepada, kalau sekarang kepada para ulama yang mengerti, yang paham ya, seperti itu. Sehingga kita tidak salah melangkah. Tapi kalau engkau nggak mau beli, enggak, ini produknya Yahudi, Anda nggak mau beli, nggak apa-apa. Ya, memang kita harus beli produknya Yahudi, enggak. Anda mau beli produknya Muslim. Orang Yahudi juga mereka mungkin seperti itu. Usahakan bangsa Yahudi beli produknya Yahudi sendiri. Nggak masalah. Orang Indonesia disampaikan kalau bisa beli produk dalam negeri. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita melarang orang beli produk luar negeri, itu yang bermasalah. Jangan beli. Nggak, bebas. Tapi intinya seorang muslim itu ketika melakukan sesuatu, hendaklah punya niat yang mulia. Innamal a'malu binniyat. Ketika engkau nggak mau beli produknya Yahudi umpamanya, Anda berharap Anda bisa membantu saudara Anda yang muslim. Kenapa Anda harus beli produk mereka? Oke, produk ini memang lebih mahal, tapi insya Allah ada nilai lebih di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Iya, sahlan. Tafadhali. Ustadz, saya mau nanya, ada satu temen yang lagi hamil 5 bulan. Dia mau coba menjalankan ibadah puasa, tapi kalau misalnya dia tidak sanggup gitu, itu lebih bagus dibayarnya nanti atau lebih bagus dibayar fidyah, atau kedua-duanya harus dikerjakan, bayar fidyah juga terus bayar puasanya juga, mana yang lebih harus gitu di dalam Islam tuh, mana yang Masya lebih wajib dilakuin? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ya. Jamaah. Makasih. Allahumma balighna Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Ya Allah, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan ya. Gak berasa Allah ya. Karena gak berasa, tahu-tahu ini hari Selasa lagi. Kajian sama teman-teman di Australia. Nah, kembali kepada pertanyaan. Ini pertanyaan akan terus berulang. Kita tahu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah juga sebutkan kriteria orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, barang siapa yang sakit atau safar, hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Bagaimana dengan posisi wanita yang hamil atau menyusui? Dia masuk kategori mana? Apakah dia masuk kategori seperti wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin? Masuk kategori orang-orang tua yang sepuh yang memang sudah nggak mampu puasa. Jadi ada orang yang memang nggak mampu puasa, dia bayar fidyah. Artinya ketidakmampuan dia permanen. Dia tidak mampu berpuasa sudah permanen. Dia memang udah tua renta, nggak mampu menahan. Dia harus minum obat atau gimana, maka ini bayar fidyah. Tapi ada kondisi orang-orang yang alasan dia tidak berpuasa itu tidak permanen. Alasannya ya insidental, artinya ketika dia sakit, dia sembuh bisa puasa. Ketika dia musafir, dia nggak musafir, dia bisa puasa. Sekarang wanita hamil dan menyusui ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke orang tua yang tidak mampu berpuasa atau lebih dekat kepada orang sakit yang insya Allah dia akan sembuh. Maka muncul khilaf karena tidak adanya
dalil yang sahih ya dari Nabi SAW. Ada riwayat athar dari Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud ya, yang berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu ya sudah, dia cukup bayar fidyah. Tapi jumhur ulama berpendapat enggak, dia ganti puasa. Kalau dikatakan mana yang lebih aman, ganti puasa yang lebih aman. Karena kalau engkau ganti puasa, yang berpendapat bayar fidyah mengatakan sah engkau ganti puasa. Boleh engkau ganti puasa. Tapi kalau engkau bayar fidyah yang mengatakan wajib puasa, enggak benar engkau tetap punya utang puasa itu. Jadi dalam masalah ini kalau bicara mana yang lebih aman ganti puasa. Karena kalau engkau ganti puasa, semua menyatakan selesai utang. Tapi kalau engkau ikut pendapat yang membayar fidyah, maka yang jumhur ulama berpendapat enggak sah. Engkau masih punya utang. Maka Anda rasa untuk yang mampu mengganti dengan puasa, gantikan puasa. Cukup puasa saja. Insya Allah. Gimana puasa bayar fidyah? Plus lagi. Tapi insya Allah yang wajib hanya menggantikan puasa. Kau gantikan puasa dan engkau terlepas dari tanggunganmu. Tapi kalau engkau hanya bayar fidyah karena ikut sebagian ulama, maka jumhur ulama berpendapat engkau belum selesai utang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Kami dari Canberra, Ustaz. Ada pertanyaan, bagaimana tahapan yang mendasar dalam mendidik anak-anak agar kelak menjadi pemimpin yang adil dan amanah? Karena tidak semua anak memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ada yang sukanya tampil di depan sebagai leader, ada pula yang pemalu dan butuh support dari bawah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah, semua anak kita itu mereka telah disiapkan untuk jadi pemimpin. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian ini pemimpin. Dan semua akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Gak semuanya, memang jadi presiden itu satu di negara. Satu. Indonesia jumlah penduduk 280 juta, anggap satu. Tapi 280 juta ini semuanya pemimpin. Dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Tinggal sekarang jabatan mereka beda-beda. Ada yang jabatannya suami, kau pemimpin. Jabatannya istri, pemimpin. Jabatannya sebagai apa? Pembantu, pemimpin, pembantu. Bayangin ya. Semua itu pemimpin. Jadi kalau ada yang mengatakan anak kita tidak layak jadi pemimpin, dia jadi pemimpin. Mau tidak mau dia harus jadi pemimpin. Maka bagaimana cara mendidik mereka? Ya ajarkan kepada mereka yang pertama bahwa mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Iman bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Itu membuat kita bisa berjalan dengan benar. Karena kita punya orientasi yang jelas. Kita sedang menuju kepada Allah. Inni muhajirun ila Rabbi, ke Tuhan. Itu anak-anak kita. Didik mereka sholat. Kalau bicara sholat ya, nggak ada pendidikan. Bisa dipelajari, bisa dikaji. Seperti mengajarkan sholat kepada anak kita untuk mendidik mereka menjadi orang yang disiplin. Bayangin ya sholat itu waktunya jelas. Ini anak-anak sudah diajarin disiplin. Jumlahnya jelas. Gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Caranya jelas. Itu sejak kecil diajari tuh anak jadi pemimpin. Setelah tauhid, sholatnya diajarin dengan benar. Kemudian yang ketiga, mulai anak-anak itu dikasih tanggung jawab. Karena ada orang tua yang membuat anaknya itu akhirnya nggak bisa ngomong.
Ada orang tanya, ya Allah siapa namanya? Yang jawab emaknya. Emangnya engkau jubirnya dia? Anaknya nggak bisa ngomong. Biar dia yang ngomong. Dia berusaha untuk, oke, dia nggak mau tampil. Tapi ketika orang tuanya, siapa namanya? Ditanya kelas berapa? Yang jawab emaknya kelas 2. Loh, yang ditanya emaknya apa anaknya? Anaknya yang ditanya. Kemudian bagaimana ketika anak itu diajarin makan sendiri? Allah jamaah, ajarin makan. Kalau nih makan. Tungguin sama orang tua. Ada yang disuapin, terus disuapin terus. Kapan dia belajar tanggung jawab? Ini engkau ambil, nanti diajarin anak itu ngambil nasi sini, ambil nasi sendiri. Atau mau diambilkan nasinya, segini cukup, engkau tanggung jawab. Segitu, engkau habisin. Diajarin. Anak-anak itu sejak kecil diajarin tanggung jawab. Bajunya ditaruh di tempatnya, ya, sepatunya taruh di tempatnya. Diajarin, bukan semuanya orang tuanya. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga mereka siap untuk jadi pemimpin. Jadi yang pernah berkecil hati, anak-anak kayaknya nggak bisa jadi pemimpin. Dia harus jadi pemimpin. Dan engkau sebagai emaknya harus mempersiapkan dia. Ada yang menunggu dia. Ada jabatan yang menunggu dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KL Ustaz. Nah, Mau bertanya berkaitan dengan kan sebentar lagi kita mau pemilu nih Ustaz ya 2024. Sebentar Kan lagi. tadi Berapa bulan lagi? nggak tahu. Masih lama jemaah. Itu kan tadi kan Ustadz sudah sebutkan 2 kriteria pemimpin tuh yang kuat fisik, ilmunya dan hartanya dan amanah ya. Bagaimana nanti kalau kita dihadapkan 2 pilihan yang sama-sama punya 2 kriteria tersebut, tetapi yang satu misalkan dia punya kelebihan dalam kemampuan memimpin gitu, tapi ibadahnya biasa saja atau biasa saja lah gitu, atau yang kedua itu dia kurang mempunyai kemampuan untuk memimpin tapi ibadahnya luar biasa gitu. Bagaimana kalau kita dihadapkan dalam situasi seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya. Iya, dan ini masalah memang. Ini masalah yang pernah dikeluhkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ngeluh dari seorang yang kuat ya, yang pintar, tapi dia itu nggak amanah. Dari satu yang amanah, yang bertakwa tapi nggak mampu gitu untuk memimpin. Maka dilihat yang dibutuhkan oleh umat. Yang lebih dibutuhkan sebenarnya kekuatan dia dalam menjalankan roda negara. Roda pemerintahan. Kalau dikatakan mungkin dia dari sisi ilmunya, agamanya, ya nggak pinter, nggak ngerti. Tapi dia orang yang insya Allah dikasih masukan mau gitu loh. Dengan harapannya dia memimpin sehingga negara jadi aman. Soalnya kalau dia lemah, dia ahli ibadah, akhirnya negaranya kacau gitu. Jadi mungkin pilihannya lebih kepada maslahat sekarang buat umat. Mana yang lebih maslahat buat umat? Pemimpin yang lemah tapi ahli ibadah, atau pemimpin yang kuat tapi mungkin dari sisi ilmu agamanya lemah? Tentunya pemimpin yang kuat tadi itu manfaatnya lebih banyak buat umat. Walaupun dia di dirinya sendiri mungkin kurang memikirkan, tapi dia orang yang menjalankan dengan baik kebutuhan umat, mungkin dia yang pantas untuk dipilih. Karena memang ada amanat yang diemban sama dia. Yang urusan ibadah dia mungkin antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan sampai pemimpin ini zalim. Kalau dia kuat zalim, apa gunanya? Sama aja kacau nantinya seperti itu. Tapi kalau tadi dia kuat cuma ada kekurangan dari sisi pengetahuan agamanya, insya Allah mungkin dia yang layak dipilih. Tapi kalau dikatakan tadi dia itu agamanya baik tapi dia lemah, gak bisa menjalankan, bahkan mungkin dia dibodoh-bodohin sama anak buahnya, maka apa manfaatnya juga buat umat? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari putaran kedua. Selain memang takdir Allah dan sebagai salah satu tanda-tanda kiamat, apakah
benar ada kaitannya apabila suatu musibah sebagai hukuman Allah yang dikaitkan dengan adanya suatu maksiat atau dosa-dosa orang-orang di area yang terdampak tersebut, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Secara umum Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ini kaidah umum. Kebaikan yang menimpa kita dari Allah. Murni itu karunia dan kasih sayang. Bukan karena usaha, bukan enggak. Allah yang kasih. Musibah keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka silahkan. Kita bawa kaidah ini kepada kehidupan kita. Kalau nikmat datang kepada satu kaum, maka itu adalah karunia dari Allah SWT. Musibah datang dari mereka. Bukan dari kampung sebelah. Oh, orang ini kena musibah karena urusan dosanya orang sebelah. Enggak. Orang sana. Cuma kita harus tahu musibah ini bisa mengangkat derajat. Menghapuskan dosa. Tinggal bagaimana. Karena ada musibah pribadi. Ada musibah umum. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabakum min musibatin. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Ini musibah umum, gempa, banjir, ini kan umum. Atau di dirimu sendiri. Itu semua sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas kita sekarang ketika musibah itu menimpa kita, ini yang harus kita pikirkan. Apa sikap kita? Ketika musibah itu menimpa kampung sebelah, ya apa sikap kita terhadap mereka yang tertimpa musibah? Oh itu karena dosa mereka, karena apa? Ya urusan mereka. Tapi sikap kita sekarang apa? Membantu mereka. Agar mereka selamat dari petaka yang terjadi. Agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, kita perlu sering-sering bercermin tentang diri kita. Karena sejatinya musibah yang menimpa daerah itu bisa terjadi di tempat ini kalau Allah berkehendak. Tapi Allah memberikan musibah ke satu kaum agar yang lainnya ambil pelajaran. Agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sok suci. Dan Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian kepada bencana, kepada kekacauan, kepada kerusakan yang apabila terjadi tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Enggak. Tapi semuanya kena. Ketika terjadi gempa, bayi pun merasakan dampak itu. Maka kita lihat alhamdulillah ada bayi-bayi yang masih selamat. Tapi dia merasakan. Binatang pun terkena. Orang yang sedang sholat pun kadang-kadang. Agar kita berhati-hati. Sehingga kita bukan hanya baik untuk diri kita, tapi bagaimana mengajak baik orang lain. Ketika nggak mampu, hijrah solusinya. Karena Allah menakut-nakutin kita, hati-hati. Sehingga jangan pernah menjadi orang yang hanya mau baik di dirinya, tapi membiarkan orang lain buruk. Kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Dan pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jemaah. Artinya ketika musibah itu terjadi kan, semuanya kena tuh. Orang baik kena. Tadi bayi pun kena, semuanya kena. Tapi nanti ketika dibangkitkan, ya sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan kondisi hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Brisbane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ya Ustaz, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari Perth. Anda tahu sebagai seorang muslim kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Namun kadang tetap aja Ustadz terbersit suudzon apabila kita tertimpa musibah gitu terhadap Allah Ustadz. Mohon nasihatnya atau kiat-kiatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Allahu Akbar jemaah. Iya. Munculnya suudzon itu kepada Allah. Karena kita nggak kenal sama Allah.
kita juga lupa dengan diri kita. Kita sering lupa jamaah dengan dosa-dosa kita. Buktinya, kita itu lebih sering mengingat musibah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini pantas dapat adab. Allah nggak zalim. Kalau Allah memaafkan kita semua, memasukkan ke surga, itu karena karunia Allah, bukan karena kita orang yang baik. Engkau lihat nikmat yang Allah berikan dari pagi sampai pagi. Engkau kan lupa dengan nikmat itu. Kau berangkat ke rumah sakit sekarang. Lihat orang harus pakai ventilator. Yang dia terbaring. Berhari-hari. Uang terus dikeluarkan. Sehingga ketika seorang hamba ini terkena musibah, taulah engkau pantas mendapatkan. Yang harus engkau lakukan ketika terkena musibah adalah engkau bersyukur sama Allah. Musibahnya gak lebih besar dari itu. Engkau umpamanya tabrakan. Ini tabrakan, patah kakimu. Harus diamputasi. Engkau bersyukur sama Allah. Satu yang patah. Allah bisa bikin patah dua-duanya. Allah bisa bikin kedua tanganmu juga patah. Allah bisa ambil mata. Maka seorang hamba tatkala terkena musibah agar terhindar dari suudzon sama Allah. Supaya dia tahu bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Lihat kepada yang hidupnya lebih susah. Kemudian ahibati fillah. Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Makanya Nabi Ayub ketika terkena musibah ya bertahun-tahun. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika menyeru Tuhan yang mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan bala, engkau arhamur rahimin ya Allah, engkau arhamur rahimin. Oh, maha pengasih. Allah itu maha pengasih jamaah kepada kita. Maka agar kita terhindar dari suudzon, ingat dengan kebesaran Allah. Ingat dengan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Lalu ingat dengan dosa-dosamu. Anak taat. Mungkin kau taat sama Allah. Engkau sholat, engkau haji, engkau sedekah. Boleh jadi engkau riya. Kau hanya ingin pujian dan sanjungan dari orang. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan bagaimana supaya kita husnudzon sama Allah. Allah itu kalau cinta sama kaum bukan dikasih nikmat. Ini standar yang harus difahami. Sebagian orang kan berpikir kalau dikasih hadiah itu tanda cinta. Ternyata kata Nabi SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Maka seharusnya ketika engkau dikasih bala, engkau langsung husnudzon sama Allah. Semoga ini tanda cinta Allah, supaya dosaku dihapuskan, diangkat derajatku. Karena kita ini pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Barakallahu fikna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran kedua Sydney Ustaz. Fadhil. Ya, mau bertanya tentang bagaimana seharusnya kita sebagai muslimah, kan kita kepingin kebaikan untuk semuanya ya Ustaz. Ya. Cuman kadang-kadang namanya juga manusia, kalau kita menasehati itu kan dibilangnya kita sok suci, sok alim, sok everything Ustaz. Nah, apakah kita harus berhenti untuk tidak berdakwah atau membiarkan kemudorotan itu terjadi terus-menerus di depan kita Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu Akbar. Barakallahu fiik jemaah. Ya, muslim itu seperti lentera. Keberadaan dia menerangi. Orang di kanan kirinya mau tidak mau akan dapat pencahayaan. Mau ahlan wa sahlan, nggak mau dia akan pergi. Tapi selama mereka ada di sekitar kita, kita harus perbaiki. Makanya Nabi SAW mengatakan man ro'a
minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat, mendapati kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya. Namun memang ketika engkau menjadi lentera yang menerangi, yang ingin mewarnai, engkau harus siap. Siap apa? Siap disakiti. Siap disakiti. Oleh karena itu, ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Ini hablum minallah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar dengan apa yang menimpa. Inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk perkara yang memang diminta gitu. Harus seperti itu, sabar. Karena kalau levelnya naik, mau nggak mau kau disakitin sama orang, dianggap sok suci ini dan itu. Maka sabar. Sampai kapan? Ya terus Nabi SAW bersabar. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun beliau bersabar. Nabi kita Muhammad alaihissalam dimaki, dicela. Cuma memang kita perlu belajar seni berdakwah atau ilmu dakwah ya. Karena ada orang-orang yang perlu kita tinggalkan. Nah, dikasih itu tinggalin. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang cantik, cara yang indah. Udah, gak mau dikasih tahu, tinggalin. Cari waktu lain yang tepat, nanti kelihatan lagi, sampaikan lagi. Soalnya kadang-kala kita terus-terusan ngasih tahu, hati dia tertutup. Udah kita kasih tahu kan, udah, tinggalin dulu. Nanti cari waktu dan kondisi yang tepat, kita bisa datang lagi kepada dia. Dan minta kepada Allah kesabaran. Lalu minta kepada Allah hidayah buat orang itu. Kalau benar engkau ingin orang itu jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, Melbourne, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Canberra lagi, Ustadz. Ada pertanyaan. Canberra. Seandainya kita punya rezeki, manakah yang harus kita dahulukan, mengunjungi orang tua atau berangkat haji atau umroh? Karena biayanya sama-sama besar. Sementara sudah lama tidak mengunjungi orang tua, dan di sisi lain juga belum berhaji ataupun umroh. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama kalau bicara haji, kalau memang bisa berangkat haji, mampu ya. Haji itu kewajiban bagi orang yang mampu. Ketika engkau mampu berangkat haji, berangkat haji. Selesaikan tugasmu. Terus kunjungin orang tua. Iya, sampaikan kepada orang tua. Ketika engkau tidak mampu mengunjunginya, karena satu dan alasan, kau sampaikan insya Allah, ngomong sama orang tua, ya aku pengen berangkat haji, mohon doanya ya ini dan itu. Insya Allah pulang haji, kalau punya rezeki aku akan pulang ya, mengunjungin. Jadi insya Allah bisa dikondisikan, karena kita tahu berbakti kepada orang tua itu sebuah kewajiban ya. Tapi tidak harus dengan mengunjungi. Boleh jadi dengan kita berkirim sesuatu kepada orang tua, tapi ketika kita punya rezeki ya kita pulang. Jadi niatkan kau berangkat haji, ketika memang bisa daftar langsung berangkat. Dan niatkan ketika punya rezeki, kau mengunjungi kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Kuala Lumpur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustadz, apakah boleh berziarah kubur tetapi harinya ditentukan sebelumnya? Dikarenakan orang tua meminta diantarkan ziarah kubur, tetapi anak-anaknya ada yang tinggal jauh dan ada uzur sehingga belum bisa mengantarkan. Bagaimana baiknya, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan menentukan hari ziarah kubur, karena memang waktu itu yang kita bisa, nggak ada masalah. Jadi penentuan harinya bukan karena
meyakini hari itu adalah hari yang khusus ya, hari khusus yang memiliki fadilah tertentu. Tapi kalau dikatakan yuk kita insya Allah ziarah kubur hari Rebo insya Allah ya, kan pada bisa semua insya Allah, yuk berangkat, nggak ada masalah. Tapi bukan menentukan hari itu sebagai hari ziarah kubur yang rutin dilakukan dengan meyakini adanya kelebihan di hari itu. Umpamanya, ana biasanya ziarah kubur hari Sabtu Ustaz, karena memang semua pada libur. Ya udah, bukan karena keutamaan hari tersebut, tapi karena bisanya di hari itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah, ya Ustaz, ini sebetulnya putaran kedua Ustaz. Cuman ini Ustaz, gimana untuk putaran ketiga Ustaz? loh, Kak Iso Kak Evi, ini setengah Oke, ya. 9 ini. Ketemu minggu depan Setengah kembali 9, akan insya Allah. Ustaz. Baik, Insya barakallahu Allah. fiik ya, insya Allah jamaah. Ustaz, ini ada titipan dari Hong Kong Ustaz, minta tolong. Di WA gimana Ustaz? Dibacakan sebentar Ustaz. Siap, bacakan nggak apa-apa titipannya. Ini dari Hong Kong. Assalamualaikum. Ana dapat nomor dari Belanda Ustaz Syafiq dari CP Kajian Australia. Bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa gabung untuk kajian online? Loh, Kak Evi itu. Ya Allah, ya insya Allah Ustaz. Bismillah Kak Evi. Mudah-mudahan. Iya, mereka Kak, biar insya bisa Allah. ikut kalau memungkinkan insya Allah. Ya. Taib, barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.